Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa kana, dan ada siapa, Sufyan ats-Tsauri, Syekh Sufyan ats-Tsauri. Ini beliau seorang tabi'in, ya, sebetulnya juga sahibul madhab, tetapi karena mazhabnya itu tidak sampai kepada kita, tidak terkodifikasi, ghairu mudawwanah, tidak terkodifikasi dengan baik, akhirnya tidak sampai kepada kita. Akhirnya yang sampai itu paling hanya petolan-petolan, nukilan-nukilan pendapat beliau. Tapi yang termaktub di dalam kitab yang khusus tidak. Makanya kemudian tidak dimasukkan di dalam mazhab 4 atau mazhab yang kita ikuti. Wakana, dan ada siapa, Sufyan ats-Tsauri. Bahwa adapun Sufyan Tsauri itu imamun, adalah imam fi ilmi zahir, di dalam ilmu zahir, yaitu ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih. Yaqulu, dawuh siapa Sufyan ats-Tsauri, inna talaba hadza, sesungguhnya mencari ini, ilmu hadis atau ilmu yang sudah diterangkan di atas tentang hadis, itu laisa, bukanlah apa hadza itu, min zatil akhirati, dari bekal akhirat, zahirnya, ya, zahirnya. Kaifa, bagaimana, waqadit tafaku, dan sungguh telah sepakat siapa ulama, ala anna syarafa, atas sesungguhnya kemuliaan, fil ilmi, di dalam ilmu itu, al amalu, adalah mengamalkan bihi, dengan ilmu. Jadi kemuliaan itu adalah apabila ilmu itu diamalkan, pengamalannya ilmu itu. Makanya kalau dalam moto itu kan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Atau kalau di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada, an-nasu kulluhum halka illal alimun, manusia itu semuanya rusak kecuali orang yang alim, orang yang ngerti. Tapi tidak hanya itu, wal alimuna kulluhum halka, orang yang alim juga rusak, illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Itu saja masih salah juga. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang yang mengamalkan itu juga rusak, artinya tidak ada nilainya kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal ikhlasu ala khatarin azim, ikhlas itu sesuatu yang sangat beda-beda tipis. Orang bilang ikhlas bisa jadi tidak ikhlas. Fa in qulta, maka jika berkata siapa kamu, lima sawaita, lima karena apa, sawaita menyamakan siapa kamu, bainal fiqhi wa tibbi, antara fikih dan kedokteran. Ini tibbu, karena kedokteran atau ilmu tentang pertabiban itu, innama yata'allaku, bahwasanya Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, fakaifa yudhannu, bagaimana dianggap, apa annau, sesungguhnya ilmu adalah ilmu itu, ilmu zahir, ilmu zihari, ilmu zihar, ilmu tentang menyamakan, ini ilmu fikih, menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, ini jadinya sumpah zihar. Wal li'ani, dan ilmu li'an,
li'an ini orang yang bersumpah karena menganggap istrinya selingkuh, istrinya hamil umpamanya, suaminya merasa bukan dia yang menghamili, nah gitu, kemudian dia bersumpah melaknat, sumpah li'an. Wassalami, dan akad salam, inden, akad pesan. Wal ijarati, dan akad ijarah persewaan. Wasorfi, dan akad tukar menukar uang. Jadi kalau biasanya kalau di Arab sana itu ada sorrofah, tempat tukar menukar uang, money changer, nah betul. Waman ta'allama, waman, dan adapun siapa orang itu ta'allama, belajar siapa man hadhil umura, pada beberapa perkara ini, liyatakarroba, supaya mendekat siapa man biha dengan hadhil umur ilallah, kepada Allah Ta'ala, bahwa maka adapun man itu majnunun, gila. Artinya ini ilmu zahir, ilmu yang kalau tidak diniati, baru kalau diniati ini adalah wasilah untuk berkhidmah kepada umat dan sebagainya, itu baru ada nilai ibadahnya. Kalau enggak ya enggak, karena ini ilmu tentang bahas masalah yang lain. Wa innamal ilmu, dan wa innamal amalu, bahwasanya amal itu bil qalbi, dengan hati, didasarkan pada hati, wal jawarihi, dan anggota-anggota badan, fit ta'ati, di dalam ketaatan. Baru kalau nanti yang ada diniati, nah, karena antara gerakan badan dengan gerakan hati itu harus bareng, harus nyambung. Itu baru ada nilai akhiratnya. Ya, gitu. Umpamanya orang bekerja, kalau tidak diniati ibadah, ya tidak jadi ibadah, tidak jadi ibadah, atau yang lain, nah gitu. Wasyaraf, adapun kemuliaan, adapun syaraf itu tilkal a'malu, adalah amal-amal tersebut. Ya, jadi sepintas itu ya sama, ilmu fikih sama ilmu kedokteran itu ya sama. Yang dibahas adalah masalah-masalah duniawi, karena fikih itu yang berbicara tentang muamalah, berbicara tentang munakahat, berbicara tentang, nah itu. Mana tadi? Fa'in kulta, maka jika berkata siapa kamu, lima, karena apa, sawaita, menyamakan siapa kamu, bainal fiqhi wa tibbi, antara fikih gini, yang benar itu adalah kalau di bawah itu gini, lima la sawaita. Jadi lima, karena apa, la sawaita, tidak menyamakan kamu, bidalili kalamihi, fata'ammal bainal fiqhi, antara fikih, wa tibbi, dan kedokteran. Idh tibbu, karena adapun kedokteran itu aidan itu ya ta'allaku, berkaitan, apa tib, bid dunya, dengan urusan duniawi. Bahwa adapun ad-dunya atau at-tib itu sihhatul jasadi, kedokteran itu berkaitan dengan kesehatan badan. Wadzalika, dan adapun demikian fikih itu ya ta'allaku, berkaitan, bihi, dengan zalik, aidan apa, sholahuddini, kebaikan agama. Wahadi taswiyatu, maka adapun penyamaan ini, ya, disamakan namanya fikih dengan kedokteran, itu tuh khalifu, menyalahi apa, hadhi taswiyah, ijma'al muslimina, pada konsensus ulama-ulama Islam atau orang-orang Islam. Nah, jadi kalau dari sisi zahirnya sih sama,
Hanya nanti berbeda antara fikih dengan kedokteran itu. Fa'lam, maka ketahuilah, anna taswiyata, sesungguhnya menyamakan antara fikih dengan kedokteran itu ghairu lazimatin, tidak lazim, tidak tetap. Bal bainahuma, tetapi itu bainahuma, antara fikih dengan kedokteran, farqun, ada perbedaan, yaitu wa annal fiqha, dan sesungguhnya fikih itu asyrafu, lebih mulia, minhu, daripada tib. Jadi kedokteran itu lebih mulia daripada ilmu fikih itu lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Min salasati aujuhin, dilihat dari tiga sisi. Ya, dilihat dari tiga sisi. Ahadua, adapun salah satunya dari salah satu aujuh itu annahu, sesungguhnya fikih itu ilmun syar'iyyun, adalah ilmu syar'i. Idhuwa, karena huwa, adapun fikih itu mustafadun, diambil minan nubuwati, dari sifat kenabian. Bi khilafit tibbi, berbeda dengan kedokteran. Fa innahu, maka sesungguhnya tib itu laisa, bukanlah apa tib itu min ilmi syar'i, termasuk ilmu syara. Kedokteran itu tidak termasuk ilmu syara. Jadi dari sisi itu, jadi dari sisi pengambilannya jelas, karena fikih itu dari Quran dan hadis, ya, dari dasar-dasar dalil-dalil yang baik yang qat'i maupun yang dhanni. Nah, makanya kemudian dikaji menjadi fikih. Wasani, adapun yang kedua itu anna sesungguhnya fikih itu la yastaghni anhu ahadun. Tidak, artinya tidak membutuhkan, artinya membutuhkan. Ilmu fikih itu la yastaghni, tidak boleh merasa cukup, artinya mesti membutuhkan dari fikih. Siapa ahadun, setiap orang. Setiap orang mesti butuh ilmu fikih. Min saliki thariqil akhirati, dari orang-orang yang menempuh jalan akhirat albatata, sama sekali. Jadi las-sahihu, tidak saja orang yang sehat, walal maridu, juga tidak orang yang sakit. Orang sakit butuh fikih, orang sehat juga butuh fikih. Tapi kalau dokter kan enggak. Yang butuh pada dokter orang yang sakit. Wa ammat tibbu, adapun kedokteran itu fala yahtaju, maka tidak butuh ilai, kepada tib secara umum loh ya, ilal mardo, kecuali orang-orang yang sakit. Nah, gitu. Wahum, sedangkan al mardo itu al aqalluna, yaitu yang paling sedikit, jumlahnya sedikit. Orang sehat dengan orang sakit ya tentu saja masih banyak yang sehat. Kalau fikih ya orang sehat butuh fikih, orang sakit butuh fikih. Ya, contohnya orang ketika sehat maka wajib puasa, ada fikihnya, ada aturannya. Kalau yang sakit maka nanti ada fikihnya, diklasifikasi. Ini sakitnya apakah maridun marodon yurja bur'uhu, apa maridun marodon la yurja bur'uhu. Apakah kategorinya orang yang sakit, yang sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya, atau sakitnya kategorinya sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nanti konsekuensinya berbeda. Ini ilmu fikihnya. Bagi orang yang sakit, orang yang sakitnya menurut diagnosis dokter itu termasuk yang
tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka tidak perlu puasa, cukup dengan membayar fidyah. Tidak wajib puasa, cukup dengan membayar fidyah. Dan tidak perlu qadha orang ini, orang yang sakit tapi sakitnya yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi yang mengukur atau yang menyatakan itu adalah harus orang yang punya keahlian. Yang kedua adalah seorang yang sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Maridun maradun yurja bur'uhu. Orang ini tidak boleh kalau ujuk-ujuk saya tidak puasa, sakitnya sakit panas yang masih kemungkinan sehatnya besar, tidak boleh, tidak puasa, cukup bayar fidyah, ya tidak boleh. Maka dia ini boleh tidak puasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhor, harus qadha nanti pada hitungan-hitungan hari-hari yang lain itu. Jadi seperti itu. Itu saja kalau ada imkanul qadha. Kalau ada kesempatan untuk qadha, dia tidak segera qadha, maka dia wajib qadha. Kalau tidak ada imkanul qadha, maka tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Contohnya, ada orang sakitnya biasa, sakitnya itu ya hanya flu, kemudian panasnya 40 berapa derajat, sehingga kalau dipakai puasa tidak kuat, kemudian tidak puasa. Setelah itu sembuh, kemudian Syawal biasa, Lebaran kemana-mana, Dzulqa'dah sehat, kemudian Dzulhijjah kecelakaan mati. Orang ini punya utang puasa yang ditinggalkan tadi. Karena apa? Karena ada imkanul qadha, dia tidak segera qadha. Beda dengan orang yang sakitnya sama, sakitnya sebetulnya ya tadi hanya panas, kemudian atau murus atau apa mah, kemudian sembuh. Umpamanya awal puasa itu dia tidak puasa selama 7 hari, setelah itu sehat, puasa udah biasa. Kemudian Syawal pas tanggal 1 pulang dari sholat id kecelakaan mati. Orang ini tidak punya utang puasa. Karena apa? Karena tidak ada imkanul qadha-nya. Atau umpamanya Syawal ternyata sakit, Syawal sakit sampai Dzulqa'dah sakit, kemudian mati. Maka orang ini tidak punya hutang puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Karena apa? Karena tidak ada imkanul qadha. Nah, ini fikihnya orang yang sakit. Jadi tahu orang sakit butuh fikih. Contohnya lagi, orang yang sudah jadi hiasan tempat tidur, orang yang sakitnya sudah parah, sudah tidak bisa apa-apa, najis semua badannya. Terus bagaimana sholatnya? Lah, orang ini tetap sholat, tetap wajib sholat, walaupun sudah tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Sholatnya mestinya li hurmatil wakti. Nanti kalau toh sembuh itu i'adah. Dan tetap sholat. Sholatnya bagaimana? Ya kaifa'an kana, sebisanya. Ya, sebisanya. Itu artinya apa? Artinya orang sakit juga butuh fikih. Umpamanya ibu-ibu kena istikhadah. Istikhadah itu penyakit, kena keputihan, penyakit. Lah, orang istikhadah itu ada fikihnya. Caranya adalah harus sholatnya itu
wudunya, bersucinya harus nunggu masuk waktu. Masuk waktu baru kemudian dibersihkan, kemudian pakai pembalut, wudu, segera sholat. Nah, itu fikihnya orang sakit. Kalau orang sehat kan karuan, ya. Kalau orang sehat karuan. Itu fikihnya orang sakit. Jadi orang sakit butuh fikih, orang sehat juga butuh fikih. Kalau dokter kan enggak. Kadang-kadang orang sehat saja enggak, orang sakit saja enggak berani ke dokter. Apalagi sekarang khawatir dianggap corona. Sekarang ini orang sakit saja enggak, takut mau ke dokter. Apalagi yang sehat malah jarang. Nah, gitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, sisi yang ketiga itu anna ilmal fiqhi. Sesungguhnya ilmu fikih itu mujawirun, mendampingi li ilmi tariqil akhirati, pada ilmu menuju akhirat. Karena fikih itu ilmu yang juga ikut mengantar, ikut mendampingi ilmu yang untuk menuju akhirat. Nanti ada yang tariqul akhirat nanti bagaimana? Li'annau, karena sesungguhnya fikih itu nazara, berbicara apa fikih fi a'malil jawarihi, di dalam amal-amal jawarih, amal-amal anggota badan. Wa masdaru a'malil jawarihi, dan adapun sumbernya amal-amal anggota badan itu, wa man sya'uha, dan tempat munculnya a'malil jawarih itu sifatul qulubi, adalah sifat-sifatnya hati. Lihat hatinya, sumbernya zahir itu dari batin, sumbernya perilaku itu dari hatinya. Lah gitu. Fal mahmudu, maka adapun hati yang terpuji, hati yang baik. Fal mahmudu, adapun yang dipuji, perkara yang dipuji, ya. Fal mahmudu, maka ada perkara yang dipuji minal a'mali, dari beberapa amal itu yasduru, keluar apal mahmud minal a'mal anil akhlaqil mahmudati, dari akhlak-akhlak yang terpuji, al munjiyati, yang menyelamatkan fil akhirati, di akhirat. Jadi perbuatan baik itu karena sumbernya dari hati yang baik. Makanya dikatakan ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sumbernya itu hatinya. Orang kalau hatinya baik, yang muncul dari lisan baik, yang muncul dari telinga baik, yang muncul dari mata baik, yang muncul dari bentuk perilaku jadinya baik. Kalau ada orang kok ngomongnya jelek, orang kok ngomongnya caci maki, orang kok ngomongnya menghina, suka menghina orang lain, ini karena hatinya yang tidak baik. Nah gitu, karena sumbernya. Makanya kalau ada sumber dari atas mengalir ke bawah, kalau sumbernya bersih, insya Allah nanti munculnya juga bersih. Kalau sumbernya keruh, ya yang keluar juga kan begitu. Tapi ada juga, itu namanya orang munafik. Dalamnya itu jelek sebetulnya, tapi yang keluar kayaknya manis banget, mau nipu masalahnya. Nah itu orang-orang munafik. Karena orang munafik itu izharu ma laisa fil batin, yaitu menampakkan sesuatu yang tidak ada, yang tidak sama di dalam batinnya. Wal mazmumu, adapun perkara yang tercela itu yasduru, keluar apal mazmum minal mazmumi, dari perkara yang mazmum, dari hati yang tercela. Perbuatan yang tercela
maka itu keluar juga dari hati yang tercela. Masya Allah. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama dahulu, ini ada Kiai Abdul Hamid ini, tahulah zamannya Mbah Hashim, zamannya zaman Baya Adlan, zamannya Sansuri, zamannya Kiai Sobari, zamannya Baya Idris Kamali. Mereka itu ulama-ulama yang luar biasa, yang tidak pernah keluar dari mulutnya itu caci maki. Yang muncul, yang keluar itu sesuatu yang halus, yang keluar itu sesuatu yang kasih sayang, yang keluar itu sesuatu yang menyejukkan. Ada Mbak Yai Hamid Pasuruan, ada Mbak Yai Abdul Hamid Kajoran, ada ulama-ulama dahulu itu yang tidak muncul keluar kata-kata sumpah serapah seperti sekarang ini. Lah sekarang ini malah yang dipuja-puja, yang viral, yang istilahnya yang viral, yang digandrungi itu yang suka ngomongnya yang jelek-jelek itu, ya, yang ngomongnya yang jelek-jelek itu malah didukung sekarang, malah dibela-belain. Zaman sudah terbalik, zaman sudah terbalik. Saya walaupun mondok tidak lama, saya ketemu dengan kiai-kiai sepuh itu, saya tidak pernah menemukan yaitu caci maki dari ulama-ulama itu, tidak ada. Bayai-bayai sepuh itu. Sekarang kalau pingin viral ya tadi caci maki saja. Cari musuh yang kaluan gede, jangan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil tidak viral. Mencaci maki Ustadz Jajang ya, paling terkenal hanya di Sawangan. Coba yang dicaci maki Kiai Said Agil Sirot, wah terkenal nasional. Yang dicaci maki umpamanya Habib Lutfi, oh terkenal nasional. Wah, naik kelas. Atau yang dicaci maki karuan institusinya, NU dicaci maki, wah terkenal. Kalau yang dicaci maki yang kecil-kecil udah digebukin orang kemudian nggak terkenal kan gitu. Nah, jadi yang keluar dari mulut, yang keluar dari mata, yang keluar dari telinga, dari perilaku itu bersumber dari hati. Kalau hatinya benar, hatinya bersih, hatinya baik, maka yang keluar akan baik. Nah itu. Walaisa, dan tidak ada kelakuan itu yakhfa samar. Apa ittisalul jawarihi bil qalbi, yaitu persambungan atau ketemunya anggota badan dengan hati. Jadi ya harus connect lah ya, harus connect, harus nyambung antara hati. Kalau enggak, jangankan kok hal yang biasa. Lawang sholat saja kalau enggak connect dengan hati, ya kering sholat itu. Makanya dikatakan la khaira fis salati la khusyu'a fiha. Itu di dalam kitab Al-Munabbiyat itu dikatakan tidak ada kebaikan di dalam sholat yang tidak ada khusyuk di dalamnya. La khaira fi shaumin la imtina'a fihi. Tidak ada kebaikan di dalam puasa apabila tidak ada mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Puasa kok masih ngomongin orang, puasa kok main game terus, kak terus namanya gitu, dan seterusnya. Wa amma syikhatu, adapun sehat, wal maradu dan sakit itu faman sya'uhuma, maka adapun munculnya sehat dan
sakit itu sofaun bersih minal mizaj wal akhlati dari dari sendagurau atau pergaulan wal akhlati dan sama bergaul dengan orang banyak itu. Jadi ya kalau sekarang kan apalagi sekarang harus jaga jarak, harus di rumah saja kan. Wa dzalika adapun demikian as-sikhha wal marad itu min awsafil badani, sebagian dari sifat-sifat badan, la min awsafil qalbi, bukan dari sifat-sifatnya hati. Famahma udhifa, maka ketika disandarkan apal fikih ila tibbi kepada dokteran, zahara maka tampak apa syarafuhu, mulianya fikih. Wa idza udhifa, jadi kalau dibandingkan fikih dengan kedokteran, ya masih baik ilmu fikih karena tadi sumbernya tadi itu. Wa idza udhifa, dan ketika disandarkan apa fikih apa ilmu thariqil akhirah, ilmu jalannya akhirat, ilal fikih pada fikih, zahara maka tampak aidon apa syarafu ilmi thariqil akhirah, ilmu tentang jalan menuju akhirat. Jadi ilmu tasawufnya ini, ilmu mukasyafahnya ini. Jadi karena fikih itu wilayahnya adalah wilayah zahir, sementara ilmu thariqil akhirah itu wilayahnya wilayah batin. Makanya ya zahir itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Nah, makanya kadang-kadang itu kita lihat, kan sering kita lihat, ada orang baca Quran kadang-kadang tidak fasih, tapi doanya mustajab. Ya kan? Coba panjenengan datang ke orang-orang yang ahli hikmah-hikmah itu, kadang-kadang yang doanya bacanya itu nggak begitu fasih, tapi doanya mustajab. Ada yang bacanya fasih luar biasa, ya, makhrajnya bener, tajwidnya bener, doanya malah nggak mustajab. Karena yang satu zahirnya saja, satunya batin. Makanya pernah saya ceritakan itu, ada orang yang di Tenanya Jawa Timur sana, itu Pak Sadi namanya. Itu kalau ngobati ya tadi baca surat An-Nas, dan bacanya itu tidak fasih, ya. Ya tadi minal jinnati waras itu sembuh gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati waras, itu sembuh orang itu. Jadi ada yang bacaannya sekarang namanya mengusir jin, mengusir demit-demit itu yang biasa, yang bisa malah yang bacaannya yang kadang-kadang nggak begitu pas. Ya, jadi ilmu batin itu menjadi penting. Fa'in kulta, maka jika berkomentar siapa kamu, berpendapat siapa kamu, fasil, rincilah, berilah penjelasan atau rincilah li kepadaku ilma thariqil akhirati, pada ilmu jalan menuju akhirat, tafsilan dengan rincian, yushiru yang berikan isyarat apa tafsil ila tarajumihi, pada apa namanya, ya jaru bahasanya ilmu thariqil akhirah tadi. Artinya jelaskan sampai betul-betul menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya ilmu thariqil akhirah. Wa illam yumkin, walaupun tidak mungkin apa istiqsalu tafasilihi, untuk menjelaskan yang sedetail mungkin, ya, sampai pol itu tidak mungkin.
Karena ini kaitannya dengan bukan asal ilmu tulisan, tapi ilmu rasa, ilmu dzauq, ya, ilmu rasa. Biasanya orang biasa bicara ini ilmu tentang arti hidup dan kehidupan. Nah, gitu kan? Jadi tentang makna hidup dan kehidupan. Itu bukan ilmu matematika, bukan ilmu tentang wudhu, bukan ilmu tentang itu. Tetapi makna tentang jati diri, makna tentang ya tadi. Nah, fa'lam maka ketahuilah annau bahwasanya ilmu thariqil akhirah itu kismani ada dua. Yang pertama adalah ilmu mukasyafatin, ilmu mukasyafah, wa ilmu muamalatin, dan ilmu muamalah. Jadi ilmu yang untuk menuju akhirat itu ada dua. Yang satu adanya namanya ilmu mukasyafah, yang satu adalah namanya ilmu muamalah. Wal qismul awwalu maka adapun bagian yang pertama itu ilmu mukasyafati, ilmu mukasyafah. Wa adapun ilmu mukasyafah itu ilmu batin, ilmu tentang batin, ilmu tentang substansi, ya, ilmu tentang yang ada di dalam ini, intinya. Nah, gitu. Wadzalika adapun demikian ilmu mukasyafah itu ghayatul ulumi, puncaknya beberapa ilmu. Faqad qala maka sungguh telah berkata siapa ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang makrifat mengatakan man lam yakun lahu nasibun, man siapa orang itu lam yakun yang tidak ada itulah bagiman apa nasibun bagian min hadal ilmi dari ilmu ini, akhafu maka khawatir siapa aku, takut siapa aku alaiya pada man su'al khotimati, pada su'ul khotimah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang katanya, kata sebagian ulama yang makrifat, orang kalau tidak punya bagian ilmu mukasyafah itu dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Oh, ini orang-orang tasawuf ini. Ya, ini yang berat-berat. Kalau yang gampang-gampang ya alhamdulillah kita ini dengan Rasulullah masanya jauh. Jaraknya jauh, masanya juga jauh. Ada sekitar 1000 tahun yang lalu selisih dengan Rasulullah. Kok hari ini masih ada orang masih buka kitab, masih mau ngaji? Wah, sudah alhamdulillah, gitu aja. Jadi makanya memang dalam apa ya, di dalam pandangan ulama-ulama itu macam ada orang yang memang tipologinya itu tasdidat, senengannya yang berat-berat, yang berat-beratin, nah gitu kan. Ada yang itu teorinya pakainya adalah karena khauf, teorinya adalah teori khauf, takut. Tapi ada yang teorinya adalah teori roja, orang yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang. Orang pokoknya apa adanya lah, belajar pokoknya apa yang bisa dilakukan dilakukan. Sempat jamaah 5 waktu, jamaah 5 waktu di masjid, kemudian ngaji, paham urusan Allah, dan gitu aja. Pokoknya diperintah ngaji, perintah sholat, dan seterusnya. Kalau nggak khusyuk bagaimana? Ya khusyuk itu nggak gampang. Khusyuk itu ya proses. Jadi pokoknya sholat yang rajin gitu aja, lama-lama khusyuk sendiri. Nah gitu. Ada yang modelnya begitu. Maka ya tidak usah kaget kalau panjenengan umpamanya ada dengar orang ceramah, yang satu keras, yang satu lunak. Ya, karena tipologi orangnya. Padahal kalau Nabi itu kan sebenarnya yasiru wala tu'assiru.
Basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, berdakwah itu ya yang mudah-mudah, jangan dipersulit, jangan mempersulit. Basyiru, berilah kabar-kabar yang enak-enak. Wala tunaffiru, jangan menjadikan orang malah jadi lari. Orang kalau sholat tidak khusyuk, tidak ada gunanya, mending nggak usah sholat. Wah, coba nggak sholat betulan orang. Lah ya, ente ini kan puasa kok enggak tidak menjaga mata, tidak menjaga lisan, tidak menjaga telinga, tidak ada gunanya. Ngapain ente puasa? Mending nggak usah puasa. Lah jadinya begitu. Lah itu namanya tunaffiru. Orang jadi lari akhirnya. Nah gitu. Gimana? Oh bukan, ini yang bagi adalah Imam Ghazali. Nah, kemudian wa adna nasibin, dan adapun paling minimalnya, paling rendahnya bagian mindu dari ilmu mukasyafah tadi itu atasdiku, membenarkan bihi dengan wujudnya ilmu mukasyafah itu, wa taslimuhu, dan pasrah pada ilmu mukasyafah li ahli, pada ahlinya. Wa qala, berkata siapa akharu yang lain, man kana fihi khoslatani, man siapa orang itu kana ada itu fihi di dalam man apa khoslatani, dua perkara, lam yuftah, maka tidak dibuka lahu bagiman apa syai'un, sesuatu min hadzal ilmi, dari ilmu. Pertama adalah bid'atun, bid'ah, au kibrun, atau sombong. Orang kalau dalam dirinya ada suka menjalankan bid'ah atau ada kesombongan, maka ilmu mukasyafah itu tidak akan masuk dalam dirinya. Nah, ada yang begitu. Ini kalau bicara bid'ah ya harus ikut ngaji yang badal maghrib, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang karangannya Mbah Hasyim. Saya kalau badal maghrib di sini barengan dengan ini ngaji Ihya, maghribnya ngaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Mbah Hasyim. Baru mulai tadi, ya baru dimulai. Jadi minggu depan sudah bisa ngikuti lagi. Itu nanti berbicara tentang bid'ah itu apa, sunnah. Biar enggak orang dikit-dikit bid'ah, dolalah masuk neraka, masuk neraka terus ya. Kok nggak takut nanti di surga sendirian? Kalau di surga nggak ada temannya kan repot dia ini. Wakilan, dan dikatakan apa, man siapa orang itu, karena ada siapa man itu muhibban, cinta siapa man lid dunia, bagi dunia, au musyirran, atau menetapi siapa man ala hawan, pada hawa nafsu, lam yatahaqqaq, maka tidak jadi nyata siapa man bi, dengan ilmu mukasyafah. Ada lagi yang berpendapat kalau ada orang kok cinta sama dunia atau masih menetapi hawa nafsunya, nuruti hawa nafsunya, maka ilmu mukasyafah tidak bisa masuk. Nah, kalau model-model kita ini kan masih model orang yang seneng dunia ini ya. Lah terus gimana ini? Diteruskan nggak ngajinya ini? Ya pelan-pelan, tidak bisa orang langsung stepnya langsung mukasyafah. Wis bertahap, dilakoni wae ya. Dijalani apa adanya. Nah, gitu, pelan-pelan. Langsung jadi wali semua malah repot nanti. Waqat yatahaqqaqu, dan sungguh menjadi nyata siapa man bisa ilmu ulumi, dengan seluruh ilmu-ilmu.
Wa aqallu uqubatin, dan adapun minimalnya, paling kecilnya siksaan itu man orang yunkiruhu, yang mengingkari siapa manha pada ilmu mukasyafah. Waduh, orang yang tidak percaya dengan ilmu mukasyafah, ilmu tasawuf ini. Biasanya kelompok-kelompok salafi yang tidak mau tasawuf itu. Itu annal, sesungguhnya man itu layazuku, tidak merasakan siapa man minhu dari ilmu mukasyafah syai'an sama sekali. Orang kalau apalagi kok benci sama ilmu tasawuf, nama tidak merasakan ilmu agama itu hanya di sini, tidak di sini. Ilmunya itu hanya di akal saja, tidak di hatinya. Kalau orang tidak belajar tasawuf itu ya semuanya itu didasarkan pada akal saja. Loh, padahal akal ini ada batasnya. Orang kena musibah, ini bisa jadi orang kadang-kadang mentok. Makanya ada orang yang bunuh diri, ada orang yang stres, ada orang yang jadi gila. Itu karena tidak nampung akalnya, tidak ada pasrahnya. Tapi coba kalau orang itu ada pasrahnya, ini semuanya yang ngatur Gusti Allah. Kita dijadikan umpamanya susah, dijadikan berpenyakitan, dijadikan, kalau kemudian semuanya dipasrahkan kepada Allah, maka tidak sampai stres. Ya gitu. Itu kalau stres. Kalau kemudian wah, kalau gitu pindah agama saja, malah tidak karu-karuan lagi. Gitu. Jadi jangan semuanya hanya didasarkan pada akal saja. Ya, tidak mampu, tidak muat akal itu. Apalagi yang akalnya memang mudah lemot. Apanya kalau yang dicolokin itu apa biasa kalau dalam komputer itu? Flash disk itu kadang yang muatannya kecil umpamanya. Oh, ini kayak gampang hang itu nanti. Diisi banyak tidak muat. Nah, akal juga begitu. Ada orang yang memang akalnya itu, wadahnya itu luas, bisa menampung banyak. Ada orang yang kecil, ya kalau diisi banyak muntah. Diisi banyak muntah. Wa yumsidu, dan melakukan siapa akhor ala qolihi, atas ucapannya akhir. Wardo, dan ridolah kamu liman, bagi orang ghoba, yang pergi atau yang hilang siapa man anka dari kamu, ghaibat tahu pada tidak adanya manusia, yang tidak ada biarin ada, tidak ada, ridhokan saja. Nah gitu. Pada maka ada demikian itu dan bendosa. Iqabu, adapun siksanya dan pun itu fihi, di dalam ardo. Bahwa adapun ilmu mukasyafah itu ilmu siddiqina, ilmunya orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang yang betul-betul menjalankan agama dengan wal muqarrabina, dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini mengendaki siapa aku ilmal mukasyafati, pada ilmu mukasyafah tadi. Jadi ilmu mukasyafah itu ilmunya orang-orang siddiqin dan muqarrabin. Bahwa adapun ilmu mukasyafah itu ibaratun, ungkapan an-nurin, dari cahaya yang haru, yang tampak apa nur fil qalbi, di dalam hati. Inda tathhiri, ketika membersihkan hati, wa tazkiyatihi, ya sama, mensucikan hati. Min sifati, dari sifat-sifatnya qalbi al-mazmumati, yang tercela. Jadi cahaya yang muncul setelah orang berusaha untuk membersihkan hati ini dari penyakit-penyakitnya,
dari penyakit sombong, dari penyakit hasud, dari penyakit riya, dari penyakit sum'ah, dari penyakit macam-macam itu. Ini kan pelan-pelan harus dihilangkan. Tapi juga tidak bisa kita menghilangkan langsung ujub-ujub. Ya, tiba-tiba langsung tidak bisa. Bertahap, pelan-pelan. Wayan kasyifu, dan terbuka min dzalikan nuri, dari nur itu apa umurun, beberapa perkara, katsiratun yang banyak. Karena ada siapa man itu yasma'u, mendengar siapa man min qabli, min qablu ya, atau min sebentar. Min qablu, dari sebelumnya inkisyaf tadi, sebelumnya yankashifu, mendengar asma'aha, mendengar pada beberapa namanya, beberapa perkara. Fayatawahham, maka salah sangka siapa man laha, kepada asma ma'aniya, pada beberapa makna mujmalatan, yang diglobalkan, ghairu muttadhahatin, yang tidak dijelaskan. Fatat tadihu, maka menjadi jelas apa umur tadi, idzaka, ketika sudah inkisyaf, ketika terbuka, maka semua persoalan menjadi jelas. Hatta taksula, sehingga hasil apa al-ma'rifatu, ma'rifat al-haqiqiyatu, yang bersifat nyata, bidzatillahi, dengan zatnya Allah subhanahu wa bisyifati, dan dengan sifatnya Allah al-baqiyati, yang tetap, at-tammati, yang sempurna, wa bi af'alihi, dan dengan tindakan-tindakannya Allah, wa bi hukmi, dan dengan hukumnya Allah, fi khalqid dunya, di dalam menciptakan dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa wajhi tartibihi, dan arah menertibkannya, mengurutkannya Allah, lil akhirati, pada akhirat, ala dunya, ada dunia. Wal ma'rifatu, dan ada wal ma'rifatu, dan ada ma'rifat itu bimakna nubuwati, dengan makna sifat kenabian. Wan nabi, dan nabi. Wa makna wahyi, dan makna wahyi. Wa makna syaitani, dan makna syaitan. Wa makna lafzil malaikati, dan makna lafaz malaikat, wa syayatini, dan syaitan. Wa kaifiyati mu'adati syayatini, dan caranya memusuhi setan, lil insani, bagi manusia. Wa kaifiyati dhuhuril malaki, dan caranya tampaknya malaikat, lil anbiya'i, pada para nabi. Wa kaifiyati usulil wahyi, dan caranya sampainya wahyu ilaihim, kepada anbiya. Wal ma'rifati, dan mengetahui bimalakutis samawati, dengan alam keratonnya langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma'rifatul wa ma'rifatil qalbi, dan mengetahui hati. Wa kaifiyati tasaddumi junudil malaikati, dan mengetahui bala tentaranya malaikat, wa syayatini, dan bala tentaranya setan, fi, di dalam qalbi. Wa ma'rifatil farqi, dan mengetahui bedanya, bainal ummatil malaki, antara getaran-getaran malaikat, walum mati syaitani, dan getaran-getaran setan. Wa ma'rifatil akhirat, dan mengetahui akhirat, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Wa adzabil qabri, dan azab kubur, wasyirati, dan syirat, siratal mustaqim, wal mizani, dan mizan, wal hisabi, dan hisab. Jadi itu sebagian dari hal-hal yang diketahui ketika orang mukasyafah itu, ya, bagian dari itu. Ya banyak hal, makanya orang-orang yang sudah kayak begitu itu ya melihat dunia ini kecil, semuanya kelihatan Allah, kebaikannya Allah, dan sebagainya.
Kita ini masih melihat dunia ini besar, makanya jadinya kecil. Nah gitu. Jadi orang-orang yang sudah mukasyafah itu sudah nyaman dengan Allah. Tahu neraka itu kayak begini, surga kayak begini. Artinya kayak terbuka walaupun tidak melihat zatnya, ya, tidak melihat zatnya.